Bapak Ibu, kita lanjut lagi ke menu absensi kuliah. Nah, ini juga harus disetting dulu. Jadi sebelum nanti setelah perkuliahan ini approve KLS, nah kemudian Bapak Ibu untuk setting absensi kuliah ya. Dimana absensi kuliah ini bisa dilakukan secara online tadi. Nah, yang menginput absensi kehadiran nanti bisa Bapak Ibu sendiri atau Bapak Ibu memberikan kewenangan pada si ketua kelas. Nah, penjelasannya sudah ada dijelaskan di video sebelumnya di menu perkuliahan di mata kuliah nanti. Nah, nanti akan jelaskan juga kembali bagaimana untuk setting ketua kelasnya juga. Nah, kemudian klik absensi kuliah, disuguhkan halaman tampilan seperti ini. Kemudian klik cari. Nah, ini muncul mata kuliah yang Bapak Ibu ampuh ya. Nah, contoh ini langsung bisa di set ketua kelasnya. Misal tadi si Feby Bu ya. Ini dijadikan ketua kelas. Oke, jadi nanti si Feby bisa untuk memberikan ketua kelas. Memberikan absensi maksudnya. Nah, ini muncul sudah ketua. Nah, kemudian setelah di set ketua kelasnya, Bapak Ibu klik lagi yang ini. Jadi di detail pertemuan, karena kenapa? Ini nanti setiap pertemuan, setiap Bapak Ibu dosen mengajar, ini harus diisi. Contoh di sini pokok bahasan pertemuan pertama. Ini pertama. Nanti akan mengikuti berdasarkan sampai 16 kali pertemuan. Gitu. Contoh ini tanggal pertemuannya ini tanggal 18 Agustus 2022. Ini jam 1.38 karena saya rekamnya di jam setengah 2. Oke, dosen pengajarnya ini yang pertama siapa yang masuk duluan? Misalnya di sini Ibu Andi Ainil. Contoh pokok bahasanya ini terserah Ibu ya. Ini penjelasan perpajakan. Nah, ini contohnya pokok bahasan yang ada di RPS-nya ya, Bu. Kemudian ini ada suatu indikator atau notifikasi bahwa izinkan operator mengupdate status kehadiran mahasiswa. Nah, apabila nanti Bapak Ibu ingin memberikan izin kepada operator, apakah operator bisa itu mengupdate kembali kehadiran mahasiswa? Ini tinggal Bapak Ibu centang. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak ingin memberikan izin kepada operator, ini tinggal hilangkan saja. Kemudian klik simpan. Oke. Nah, muncul sudah kehadiran. Ini Ibu, Bapak Ibu. Nah, ini ada hadir, tidak hadir, izin, sakit, dan sebagainya. Nah, jadi nanti di tampilannya juga si ketua kelas atau VP ini nanti munculnya seperti ini, Bu. Nah, kalau yang hijau, ini ada notifikasi ini belum di absen. Contoh sini saya kasih. Oke, ini hadir semua. Contoh yang di sini tidak hadir, di sini izin, di sini hadir. Oke, ini nanti kalau misalnya perubahan nih, ibu centang Bu ya. Contoh misalnya ini enggak belum ada perubahan. Nanti kalau misalnya dirubah, misalnya klik hadir, centang sampai warna biru, kemudian simpan. Oke. Nah, muncul sudah. Nah, di sini nanti akan di pertemuannya muncul sampai dengan pertemuan Bapak Ibu mengajar. Di sini tidak muncul yang dua kalau misalnya yang satu belum disetting. Nah, begitupun seterusnya nanti. Kalau misalnya nanti terbagi menjadi dua. Jadi kalau misalnya Ibu Adi itu yang masuk duluan, nanti akan muncul. Nah, ini contoh daftar pertemuan. Nah, ini muncul sudah. Nah, tadi kan yang sebelumnya berwarna hijau itu belum di absen. Nah, sekarang ini sudah di absen. Tuh, jadi hilang hijaunya, Bu. Ini juga muncul sudah. Nanti muncul juga di menunya mahasiswa bahwa dia itu terdaftar sakit, izin tidak hadir, dan hadir. Seperti itu. Nah, ini penjelasan singkat tentang absensi perkuliahan. Jadi, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa berbagi tugas kalau misalnya Bapak Ibu disibukkan dengan waktu kegiatan, misalnya tidak sempat untuk mengabsensi, Bapak Ibu bisa percayakan dengan ketua kelas untuk mengabsensinya. Jadi tinggal gampang klik cari, kemudian di ini set ketua kelasnya. Nah, ada juga nanti menu rekap absensi. Kalau misalnya sudah hadir semua kehadirannya, kemudian klik rekap. Ini masih belum ada karena masih belum dimulai perkuliahannya. Seperti itu. Nah, ini Bu.
Ini adalah monitoring tentang perkuliahan. Ini sampai nanti dengan pertemuan 16. Itu, Bu. Nah, di sini juga ada penjelasan sedikit tentang dosen dapat mewakili pengisian absensi online kepada ketua kelas yang ditunjuk. Ketua kelas hanya bisa menginput absensi pertemuan yang belum diinput. Tapi kalau misalnya sudah terinput tadi, Bapak Ibu itu nggak bisa diinput lagi. Dosen tetap dapat merubah data absensi yang diinput oleh ketua kelas. Nah, ini juga untuk ada bagian set ketua kelasnya juga. Seperti itu. Nah, itu adalah penjelasan singkat tentang absensi perkuliahan. Nanti untuk menu berikutnya saya akan dijelaskan di video berikutnya. Terima kasih.